Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita bertemu lagi ya dalam forum 45 menit, satu forum yang diselenggarakan oleh tim rehabilitasi pediatri ortopedi Rumah Sakit eh, Ortopedi Suharto. Yang kita tahu bahwa tujuan dari webinar atau forum ini adalah untuk memberikan pengetahuan pada masyarakat umum, pada orang tua penderita maupun pada pemerhati masalah pediatri ortopedi. Tujuannya dengan memberikan pengetahuan itu, eh, kita akan bersama-sama bisa memahami berbagai aspek penata laksanaan pediatri dengan harapan bahwa penanganan pasien-pasien atau ya anak-anak dengan kelainan muskuloskeletal itu dapat berlangsung dengan lebih baik dan dengan lebih sukses. Sebelumnya, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti webinar ini dengan baik dan insya Allah akan menjalankan semua aktivitas kita hari ini dengan sebaik-baiknya dan demikian juga ke depannya kita akan selalu sehat dan walafiat. Eh, para Bapak Ibu, para pemerhati masalah pediatri ortopedi dan para peserta webinar kali ini, di sesi webinar yang lalu kita telah melihat betapa kompleksnya penata laksanaan pediatri ya, pediatri ortopedi yang kita ketahui bersama. Dan akan masih banyak lagi kompleksitas yang akan kita coba untuk kita uraikan satu persatu sehingga memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pelaksanaan, penata laksanaan masalah-masalah pediatri ini. Pada pagi ini kita akan berbicara mengenai peranan penting orang tua dalam tumbuh kembang anak, terutama anak yang berkebutuhan khusus. Kita tahu bahwa anak kan tidak sama dengan orang dewasa. Pada anak juga ada aspek psikologinya, pada anak-anak juga ada aspek permainannya yang itu akan kita bahas pada pagi ini. Di pagi ini sesi pembicara ya, itu pembicara pertama adalah mengenai memilih permainan yang tepat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak di tahun pertama. Akan dijabarkan nanti oleh Ibu Sri Hasuti, seorang okupasi terapis medis, alumnus dari Politeknik Kesehatan Surakarta. Tidak berpanjang lebar, silahkan Ibu Sri Hasuti untuk memulai. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini saya mencoba menyampaikan tentang memilih permainan yang tepat untuk mengoptimalkan tumbuh kembang anak di tahun pertama. Sekilas tentang okupasi terapi. Apa itu okupasi terapi? Jawabannya terdapat di Permenkes nomor 76 tahun 2014. Di situ disebutkan bahwa okupasi terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada klien dengan kelemahan atau kecacatan fisik dan atau mental yang mempunyai gangguan pada kinerja okupasional dengan menggunakan aktivitas bermakna untuk mengoptimalkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas, dan pemanfaatan waktu luang. Okupasi terapi pada rehabilitasi ortopedi pediatri menggunakan permainan sebagai modalitas terapi untuk membantu menstimulasi perkembangan sensorik, motorik kasar, motorik halus, kognitif, bahasa, dan sosialisasi, juga meningkatkan kemandirian anak. Dalam memilih permainan yang tepat harus mempertimbangkan usia dan kemampuan anak. Usia dan kemampuan anak ada kalanya tidak sesuai, apalagi pada anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kondisi tersebut, dalam memilih permainan, sesuaikan dengan kemampuan anak. Ukuran dan bentuk mainan, kemudian aman dan tidak berbahaya bagi anak,
serta mainan mudah dibersihkan. Kemampuan anak pada usia 0 sampai 3 bulan yaitu mampu menggerakkan tangan dan kaki, mampu mengangkat kepala pada saat tengkurap, mulai bisa memegang mainan, tersenyum, reaksi stimulus suara dan visual. Permainan yang tepat untuk anak pada usia 0 sampai 3 bulan di antaranya yang pertama mainan menggantung. Tujuannya membantu merangsang kemampuan visual anak, membantu anak meraih benda sehingga memperkuat jangkauan dan pegangannya, juga membantu menyatukan tangan pada posisi tengah. Seperti ini. Main berbunyi atau rattle. Fungsinya untuk merangsang kemampuan pendengaran anak, merangsang gerakan kepala ke samping kanan dan kiri untuk membantu kontrol kepalanya ketika berusaha menemukan sumber suara. Berikutnya matras bergambar. Berfungsi untuk membantu meningkatkan tummy time, membantu meningkatkan kontrol kepala, memperkuat otot-otot leher, lengan, dan abdomen, otot-otot perut. Gambar-gambar pada matras berfungsi untuk meningkatkan kemampuan visual anak. Kemampuan anak usia 4 sampai 6 bulan, mampu berguling sendiri, mampu mengangkat kepala dan bahu, mulai bisa meraih dan menggenggam mainan, memasukkan apapun yang dipegang ke dalam mulut, tersenyum atau memekik ketika melihat mainan yang disukai. Permainan untuk anak usia 4 sampai 6 bulan diantaranya seperti ini: boneka atau bola yang lembut, mainan yang mudah digenggam, teeter, alat yang biasa digigit. Pada usia 4 sampai 6 bulan ini tangan anak sudah mulai terbuka. Anak sudah mampu meraih dan menggenggam benda dengan sengaja, termasuk melepaskannya. Jadi bisa memegang juga melepaskan mainan. Pada usia menjelang 6 bulan, gigi anak sudah mulai tumbuh. Biasanya anak ada kecenderungan untuk suka menggigit. Maka teeter, mainan yang digigit, disarankan. Pada usia ini, apapun yang dipegang anak akan dimasukkan ke dalam mulut. Sehingga pilihlah mainan dengan ukuran yang besar sehingga tidak bisa tertelan. Pastikan juga mainan tersebut bersih dan steril. Kemampuan anak usia 7 sampai 9 bulan diantaranya mampu duduk tegak, belajar merangkak, mampu memanipulasi kedua tangan, memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lainnya, mencari benda yang dijatuhkan, serta mampu menunjuk benda. Jadi jari telunjuknya sudah mulai aktif bisa. Permainan untuk anak usia 7 sampai 9 bulan, menyusun balok, mainan pencetan, kemudian buku cerita bergambar, mainan berpura-pura. Pada usia 7 sampai 9 bulan, pola gerakan lebih terkontrol. Anak sudah mulai bisa menyusun balok meskipun baru 2 atau 3 saja. Anak sudah mulai bisa menunjuk. Jadi mainan memencet, buku bercerita bergambar itu membantu anak untuk memfasilitasi kemampuan motorik halusnya. Kemampuan anak usia 10 sampai 12 bulan, mampu berdiri dan belajar berjalan, mampu meraih, menjatuhkan, dan melempar benda, mampu memegang botol sendiri, mampu memegang benda dengan menggunakan ujung ibu jari dan jari telunjuk, serta mampu melambaikan tangan, serta memahami perintah sederhana. Sudah bisa disuruh ambil, masukkan, taruh. Permainan anak untuk usia 10 sampai 12 bulan, misalnya memasukkan benda ke dalam kotak disertai instruksi, masukkan. Seperti itu. Mainan yang bisa didorong,
untuk merangsang kemampuan motorik kasar berjalan, boneka atau robot untuk mengajarkan anggota tubuh, pasal sederhana. Contohnya seperti ini. Pada usia ini biasanya anak sudah mulai bisa menggunakan ibu jari dan jari telunjuknya, maka finger food dianjurkan diberikan pada usia ini, makan makanan yang bisa dipegang dengan ujung ibu jari dan jari telunjuk. Ya, kayak ini. No recommended, tidak direkomendasikan untuk anak usia 0 sampai 12 bulan. Yang pertama gadget. Yang kedua mainan berukuran terlalu kecil, misalnya kelereng. Berikutnya mainan yang bisa membahayakan anak, misalnya seperti ini, karena ini ujungnya ada beberapa ujung yang runcing sehingga dikhawatirkan bisa melukai anak. Dan mainan yang berdampak kurang baik pada tumbuh kembang anak, contohnya baby walker. Waspadalah. Waspada jika pada usia bulan anak belum mampu mengangkat kepala, belum mampu menggenggam mainan, bayi tidak berkedip atau kaget saat ada benda yang didekatkan atau stimulus suara keras. Waspada jika pada usia 6 bulan, anak belum mampu mengangkat bahu dan kepala pada posisi tengkurap, belum mampu berguling dengan perlahan, belum mampu menggenggam mainan dalam waktu lama, serta belum mampu meraih benda dalam jarak dekat. Waspada jika pada usia 9 bulan, anak belum mampu duduk tegak, belum mampu memegang mainan dengan 2 tangan, belum mampu menunjuk, belum mampu tepuk tangan. Kita wajib waspada jika pada usia 12 bulan, anak belum mampu berdiri, belum mampu berjalan meski dengan bantuan, bisa tetah, bisa rambatan, seperti itu. Belum mampu memasukkan makanan ke dalam mulut, belum mampu memegang benda dengan ujung ibu jari dan telunjuk. Selanjutnya apa yang harus dilakukan ketika untuk mensikapi hal-hal yang seperti tadi? Yang pertama, terus berikan stimulasi sesuai dengan kemampuannya. Konsultasikan kepada tenaga kesehatan yang berkompeten terhadap tumbuh kembang anak. Jika ada indikasi masalah ortopedi seperti kondisi CTEV, kaki bengkok, AMC, di mana terjadi kekakuan pada beberapa sendi di tubuhnya, tangan atau kaki, misalnya spina bifida, kelainan tulang belakang dan kelainan pada tulang belakang, juga masalah-masalah ortopedi yang lain, segera konsultasikan kepada ahlinya, yaitu dokter spesialis ortopedi. Berikutnya, permainan untuk anak dengan spesial, anak-anak berkebutuhan khusus. Pilih mainan sesuai dengan kemampuan anak, seperti hanya duduk, berikan aktivitas pada posisi duduk, dan mainan sesuai pada usia tersebut. Biarkan anak merasakan sensasi memegang, mainan dan membedakan tekstur benda. Bantu anak untuk mengeksplorasi mainan, bantu anak untuk memegang mainan, bantu anak untuk memakai. Kita berikan stimulus yang beragam. Semakin banyak stimulus yang diberikan, maka harapannya responnya akan semakin baik. Karena pengalaman sensori anak akan semakin banyak. Juga hindari membandingkan dengan sebayanya, karena memang setiap anak itu unik, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, kesimpulan yang bisa diambil, bermain sangat penting bagi anak. Bermain merupakan proses belajar okupasi terapi di rumah sakit di ruang sensori integrasi, salah satu di antaranya seperti ini: latihan motorik halus, latihan perawatan diri, latihan keseimbangan, latihan kemampuan persiapan akademik, kemandirian, latihan motor planning, latihan sosialisasi, latihan konsentrasi dan akurasi gerakan. Pernah juga ada SI outdoor, kegiatan di luar ruangan kami lakukan saat sebelum pandemi, latihan keseimbangan, latihan sensorik, dan lain sebagainya. Contoh latihan prehension adalah seperti ini. Di sini kita lihat anak masih kesulitan memegang untuk mengambil mainan yang agak besar, yang berwarna merah atau kuning itu. Kita lihat ya. Anak masih kesulitan
ketika memegang menggunakan ujung ibu jari dan jari telunjuknya. Pola gerakannya masih belum bagus. Ya. Ya, mengambil benda menggunakan ujung jari saja. Anak bisa tetapi masih kesulitan. Berikutnya contoh terapi kelompok yang kami lakukan. Ya, ini pasiennya kondisinya yang satu spondilitis TB, yang satu pasien CP, keduanya terang kontrolnya belum begitu bagus dulunya, jadi ada kecenderungan untuk membungkuk. Jadi di sini di samping untuk menjaga postural kontrol, juga untuk membantu koordinasi mata tangan, motor planning, juga sosialisasi ketepatan gerak. Dan yang penting anak terlihat bahagia ketika melakukan ini. Ya. Seperti ini. Ya. Oke. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan nanti bisa kami jawab setelah pembicara kedua selesai. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa pada hari ini dengan situasi yang sehat insya Allah. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi kesehatan pada kita dan beri kesempatan pada kita dengan kondisi yang baik. Dan semoga acara ini bisa memberikan manfaat pada kita semua. Pagi ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan judul 5 kesalahan pengasuhan pada anak dengan kebutuhan khusus. Di sini saya tuliskan motonya tim rehabilitasi pediatri, yaitu lurus tulus mulus. Artinya kita menginginkan bisa meluruskan bagian-bagian yang tidak lurus pada anak, kita layani dengan hati yang tulus, sehingga kita berharap anak-anak akan dalam kehidupannya akan menjadi mulus pada kehidupan selanjutnya. Oke, kita akan memulai dengan kesalahan pertama. Kesalahan pertama adalah merasa malu memiliki anak dengan berkebutuhan khusus. Jadi banyak hal yang membuat orang tua menjadi malu ketika memiliki anak berkebutuhan khusus ini, dan ada beberapa perilaku yang mereka lakukan, antara lain membatasi akses interaksi dengan dunia luar, kemudian tidak diberi akses sekolah dan sebagainya. Nah, ketika tidak memberi akses ke dunia luar, maka anak itu menjadi kurang interaksinya, sehingga dia tidak bisa berkembang dengan maksimal. Sehingga pernah ada kasus yang saya baca, ada seorang anak berkebutuhan khusus yang mereka akhirnya nyasar ketika tahu-tahu bisa keluar rumah, karena memang tidak tahu sama sekali lingkungannya. Gitu. Dan rasa malu ini membuat orang tua tidak mencari banyak hal yang bisa dilakukan untuk membantu tumbuh kembang anaknya, sehingga mereka akan terkaget-kaget ketika anaknya semakin lama semakin besar dengan masalah yang semakin kompleks. Dengan tidak diberi akses sekolah di sini bukan sekedar sekolah SD, SMP, dan sebagainya, tapi di sini yang saya maksudkan adalah akses di mana dia mungkin harus diberikan pelajaran bisa di sekolah-sekolah yang lain ataupun terapi yang harus mereka dapatkan. Kemudian harusnya orang tua seperti apa? Ketika memiliki anak yang berkebutuhan khusus, maka orang tua harusnya sesegera mungkin membawa anak ke petugas kesehatan untuk diperiksa, sehingga orang tua tahu sejauh mana permasalahannya dan bisa menangani dengan baik. Kemudian yang kedua, orang tua harus mendidik dirinya sendiri. Artinya apa? Orang tua itu harus memahami bahwa itu adalah tugas dia. Dia harus menerima apapun yang terjadi pada anak tersebut,
kemudian memberikan dukungan yang terbaik untuk mereka. Gitu. Karena memang semua orang pasti menginginkan anak yang normal dan sebagainya, tapi sudah itu bukan jadi pilihan kita lagi ketika anak itu lahir dari rahim kita. Kemudian selanjutnya adalah mengirim anak itu untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dari tim ahli. Tim ahli ini misalnya kalau memang harus ada penanganan ortopedi umpamanya, dikirim ke dokter ortopedi. Kalau ada masalah tumbuh kembang, silakan berkonsultasi dengan dokter anak. Dan selanjutnya, kalau memang butuh terapi-terapi, misalnya fisioterapi, okupasi terapi, terapi bicara, dan sebagainya, maka biar ditangani oleh ahlinya. Kemudian selanjutnya adalah carilah kelompok pendukung untuk diri kita. Alhamdulillah untuk di rumah sakit ortopedi, kita sudah punya 2 grup untuk support grup anak-anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, grup CTEV yang di situ sudah terbiasa untuk saling support dan sebagai sarana komunikasi untuk orang tua yang mempunyai anak dengan CTEV. Dan di yang kedua grup CP dan sama di situ. Sehingga dengan seperti itu, ketika orang tua mempunyai ketakutan terhadap masalah anaknya, bisa sharing di situ dan akan ada jawaban dari orang tua yang lain maupun dari tim kami, itu dari tim rehabilitasi pediatri. Dan kesalahan kedua, yaitu tidak memahami permasalahan pada anak. Tidak memahami permasalahan pada anak ini, pada anak berkebutuhan khusus, orang tua sering tidak mau dan tidak mampu untuk memahami permasalahan pada anak-anak. Artinya, mereka maunya yang baik-baik saja. Gitu. Maunya yang baik-baik saja. Jadi ketika datang ke dokter, umpamanya, mereka yang ditanyakan adalah kapan anak saya akan kembali seperti semula, kapan anak saya akan bisa ini, bisa itu, kapan bisa berjalan, kapan bisa ngomong, dan sebagainya. Dan ini menjadi satu hal yang besar karena anak-anak berkebutuhan khusus dalam banyak hal mereka bukan sakit, tapi ada kelainan pada dirinya, sehingga itu kalau sakit kan bisa disembuhkan, pokoknya sakit patah tangan, maka dioperasi dia akan sembuh, tapi pada anak berkebutuhan khusus tidak seperti itu, sehingga kitalah yang harus mensupport mereka agar mereka mendapatkan penanganan yang terbaik, sehingga mereka bisa memaksimalkan kemampuan dia. Dan kesalahan ketiga, tidak memahami tumbuh kembang. Jadi tumbuh kembang pada anak-anak berkebutuhan khusus memang berbeda dengan anak-anak umum. Artinya bisa saja pada usia tertentu mereka tidak memenuhi tugas perkembangannya, seperti yang dijelaskan oleh Bu Tutik tadi, makanya umur 4 sampai 6 bulan harusnya seperti apa, tapi dia belum bisa, 1 tahun belum bisa jalan dan sebagainya. Maka orang tua seharusnya memahami bahwa memang anaknya berbeda, sehingga dia akan memberikan yang terbaik pada anaknya menyesuaikan dengan kemampuannya, kemampuan tumbuh kembangnya, bukan pada usianya. Nah, bagaimana caranya orang tua agar bisa memaksimalkan itu? Maka tadi bahwa orang tua harusnya bekerja sama dengan para ahlinya, terapis-terapis, bisa mendatangi klinik tumbuh kembang kalau memang di sekitarnya ada, atau bisa datang ke rumah sakit ortopedi, sehingga di situ anak-anak bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik.
akan ditangani oleh tim-tim dari fisioterapi, okupasi terapi. Kalau memerlukan alat bantu juga teman-teman okupasi terapi. Kalau ortosis protesis, kalau ada gangguan bicara nanti akan ditangani oleh terapi wicara dan sebagainya. Jadi mulai sekarang stop untuk membandingkan anak-anak kita, anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak seusianya. Kesalahan keempat, terlalu fokus pada anak yang mengalami gangguan. Jadi di sini bahwa anak-anak berkebutuhan khusus memang memang butuh perhatian yang berbeda dengan anak-anak lainnya. Tapi bukan berarti mereka harus semuanya dilayani. Gitu. Kenapa? Karena kalau semuanya dilayani, maka anak itu tidak akan berkembang. Mampu berpisah dengan kita, bukan justru menjadikan anak-anak itu tergantung dengan kita. Jadi, pada anak-anak dengan kebutuhan khusus, maka yang kita lakukan adalah kita harus memberikan bantuan pada dia ketika dia butuh bantuan, memberikan pelayanan pada mereka ketika mereka sama sekali tidak mampu, dan di sisi yang mereka tidak mampu. Karena ketika kita terlalu fokus pada anak yang mengalami gangguan, ketika dia sudah mempunyai saudara, maka akan berisiko sibling rivalry, artinya ada kecemburuan pada saudara-saudaranya. Dan itu saya pernah nangani kasus seperti itu, di mana sang adik sampai mengatakan, enak jadi kakak. Apa-apa boleh, apa-apa dilayani. Tapi kalau aku baru minta apa, mama udah marah. Gitu. Atau sebaliknya ketika yang mempunyai kebutuhan khusus adalah adiknya. Kesalahan kelima, beban pengasuhan hanya bertumpu pada ibu. Jadi anak berkebutuhan khusus bahkan dan anak-anak yang lain itu untuk saat ini memang yang namanya pengasuhan itu memang betul-betul bertumpu pada ibu. Bapak sangat jarang berperan dalam pengasuhan anak, padahal peran ayah sangat penting. Sungguh sangat luar biasa pentingnya. Sangat besar bahaya ketika Bapak itu tidak melakukan perannya sebagai ayah dalam pengasuhan. Dan jangan mau menjadi Bapak yang hanya sekedar jadi ATM. Ya, karena tugasnya mencari nafkah, artinya mesin ATM itu ketika didudul keluar uangnya. Jangan. Orang tua, ayah harus menjadi kepala sekolah dalam madrasah di keluarganya. Sehingga kita berharap dengan peran ayah yang baik, maka anak-anak juga berkembang dengan baik. Anak-anak mengerti perannya, mengerti gendernya, mengerti tugas-tugasnya, karena ayah berperan dengan semestinya. Selain itu, situasi di tempat kita memang ketika ada anak berkebutuhan khusus, kadang-kadang dukungan keluarga besar pun agak payah. Jadi orang tua menyalahkan dan sebagainya. Dan yang objek pertama yang disalahkan adalah ibu si bayi, ibu si anak. Jadi ketika anak itu lahir dengan kebutuhan khusus, maka pasti yang ditanyakan pertama kali ibunya, ngapain kemarin? Apa saja yang kamu lakukan ketika hamil? Apa saja dan sebagainya. Itulah yang menjadikan masalah. Sehingga saya berharap setelah ini, maka tugas pengasuhannya berimbang, jangan jadi hanya pada ibu. Gitu. Jadi quote-nya yang di samping kanan silahkan dibaca sendiri bagi ibu-ibu. Jadi itu support untuk ibu-ibu. Bonus pertama, yang penting anak diam,
Orang tua sering merasa terganggu dengan rengengan anak dan yang sering dilakukan adalah memberi tontonan baik melalui TV. Jadi ketika anak itu apa namanya sudah mulai ribut, paling nyaman adalah yang dilakukan di gambar itu. Dikasih TV, dikasih tablet atau HP. Kalau tidak percaya, lihat aja satu tempat yang di situ Anda harus menunggu, dimanapun itu. Klinik ke dokter anak, kemudian klinik-klinik di rumah sakit yang untuk anak, itu lihat aja. Orang tuanya sibuk pakai HP, anaknya juga sibuk HP, karena anaknya dikasih. Bahkan anak yang belum mampu memegang HP pun HP-nya ditaruh di depannya agar anak bisa. Padahal itu satu hal yang bahaya. Butuh tadi sudah menyampaikan juga, gadget sangat bahaya untuk anak-anak yang masih kecil. Karena apa? Anak-anak seusia ini bukan sekedar dia menikmati, tapi butuh stimulasi timbal balik. Makanya jangan heran anak-anak sekarang itu ketika berkomunikasi timbal baliknya, itu. Jadi tolong Bapak Ibu semuanya pada anak-anak usia seperti itu banyak-banyaklah untuk berinteraksi, karena dengan seperti itu mereka akan belajar bagaimana bersikap, belajar bagaimana tentang perasaan dan sebagainya. Dan nggak jalan lagi ya. Bonus keduanya, benar, ini belum mau. Bonus kedua. Kita itu tidak pernah mempersiapkan seandainya situasi itu terjadi. Jadi saya ini sedang belajar satu buku, judulnya Parenting, sesuatu yang terlewat dari parenting. Di buku itu beliau mengatakan bahwa kita itu sering tidak mempersiapkan sesuatu yang tidak terduga. Artinya apa? Bagaimana kalau seandainya punya anak dengan kebutuhan khusus, ketika dua orang tua bekerja, umpamanya. Bagaimana kalau seandainya salah satu kehilangan fungsi, baik istrinya atau suaminya dan sebagainya, itu kita tidak pernah bicarakan itu, sehingga ketika terjadi mempunyai anak berkebutuhan khusus, maka terjadi konflik dalam keluarga. Bahkan saya sempat baca di penelitian di Amerika, itu keluarga dengan anak berkebutuhan khusus itu tingkat perceraiannya 2 kali lipat dibanding keluarga yang normal dan keluarga yang tidak punya anak berkebutuhan khusus. Kemudian di penelitian yang lain juga mengatakan memang jauh lebih tinggi angka perceraian pada anak-anak yang keluarga yang punya anak berkebutuhan khusus dibanding dengan yang lain, termasuk penelitian yang berkaitan dengan kebahagiaan keluarga. Artinya bahagia ini bukan sekedar kebahagiaan masing-masing, tapi termasuk hubungan dalam keluarga itu ketika ada anak berkebutuhan khusus. Itu dinyatakan memang menjadi sangat terganggu dibanding anak-anak normal. Maka ini menjadi PR bagi kita, agar kita bisa menjadikan anak-anak ini adalah menjadi bagian dari diri kita. Ketika mereka datang ke rumah sakit, mereka bukan dipandang sebagai pasien. Guru saya ini luar biasa, mengajarkan ke saya selalu seperti itu. Jangan pandang mereka menjadi pasien, tapi pandang mereka menjadi satu individu yang kita punya kemampuan, yang kita diberikan oleh Allah punya kemampuan untuk membantu dia berkembang. Sehingga apapun kejadiannya pada anak ini, maka kita punya peran dalam perkembangannya. Itu karena ini Oke. Jadi mempunyai anak berkebutuhan khusus bukan berarti mereka
akan selalu menjadi beban, tapi mereka mempunyai hal-hal khusus yang bisa kita kembangkan dan bisa diberi peran untuk berkembang. Jazakum, saya kembalikan ke Dr. Anung sebagai moderator. Baik, terima kasih Pak Agus, sangat menarik, luar biasa dengan gambar-gambar yang ya menyadarkan kita bahwa tiap anak itu berbeda, sehingga kita harus memberikan perhatian, penanganan yang berbeda pada anak-anak. Juga tadi disebutkan ya beberapa kesalahan kita sebagai orang tua, sebagai psikologis yang ada di sekitar anak kita. Antara lain yaitu merasa malu ya memiliki anak yang berbeda, kemudian tidak memahami permasalahan pada anak, kemudian tidak memahami tumbuh kembang anak, terlalu fokus pada anak yang mengalami gangguan dan mengalihkan semua pengasuhan hanya pada ibu. Dan tadi ada bonus-bonus ya, 3 in 1 atau 4 in 1 tadi. Terima kasih bonusnya. Saya kira ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada kedua pembicara. Akan saya pilih yang kira-kira sesuai dengan tema kita kali ini. Kita bersepakat bahwa apa yang ditanyakan di forum webinar ini akan kita catat, tapi yang ditampilkan pada setiap sesi adalah yang sesuai dengan tema pada sesi itu. Kita berencana acara lainnya nanti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di webinar. Kita akan bisa membahasnya di waktu yang lain. Baik, sekarang pertanyaan pertama ya, saya akan ditujukan ke Bu Hastuti. Apakah bentuk permainan anak ada pengaruhnya dalam tumbuh kembang? Mungkin ini Bu Hastuti, bentuk permainan itu mungkin ya, apa yang bulat, yang segitiga, yang kubus, yang segi panjang, atau yang harusnya yang sama sisi, itu apakah ada permainan pengaruhnya dalam tumbuh kembang anak? Silakan Bu Terima Hastuti. kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya coba menjawabnya. Semakin banyak yang diberikan, bentuk-bentuk yang diberikan, lingkaran, kemudian bola, segitiga, segi empat, dan sebagainya, tentu akan pengalaman sensorinya akan semakin banyak. Begitu juga dari bahan-bahan yang ada, misalnya segitiga dari kayu, segitiga dari kertas, segitiga dari kain, seperti itu. Tentu pengalaman sensori anak semakin banyak, anak akan mengenal berbagai macam bentuk, berbagai macam sensorik, dan itu akan sangat bagus untuk perkembangan tumbuh kembangnya. Saya rasa itu. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ke Pak Agus ya. Apakah anak yang mengalami cacat bawaan lahir, maksudnya anak ibu ini CTV, jika anak sudah mengerti dan kita ceritakan yang ia alami, apakah ada dampak psikologis bagi anak? Jadi mungkinnya orang tua mungkin menceritakan tentang kondisi anaknya kepada anaknya sendiri. Apakah ada dampak psikologisnya pada anak? Silakan Mas Agus. Terima kasih, Dr. Anung. Jadi anak dengan CTEV, kemudian kita menceritakan apa saja yang dialami, itu sebenarnya lebih bagus malah. Tapi cara berceritanya lah memang yang nanti akan menentukan apakah menjadi punya dampak psikologis atau tidak. Ketika kita punya peran yang baik di situ, kalau saya sering baca di grupnya Rumah Sakit Ortopedi atau CTEV, orang tua di sana mereka dengan sangat bangga, malah justru menceritakan, bahkan memvideokan, ada beberapa orang tua yang memvideokan, kemudian ada ibu yang membuat jurnal anaknya. Itu lebih bagus. Jadi mereka akan diberi kesempatan untuk kontemplasi pada proses hidupnya. Sehingga dengan
seperti itu nanti diharapkan anak itu menjadi paham bahwa proses menjadi seperti dia saat ini itu tidak mudah. Sehingga kita bisa mengajarkan pada anak tersebut bahwa sebuah perjuangan itu akan menghasilkan sesuatu yang indah. Di akhirnya ketika mereka bisa konsisten dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang paling sering saya baca di grup itu, mereka selalu mengatakan harus disiplin dan tega. Teganya dalam tanda petik. Gitu. Jadi artinya kalau anak itu diceritakan bahwa supaya biar elek biang, sikilmu bengkong, gitu. Kowe ngono kuwi saiki kemaki lah, itu mungkin berdampak. Tapi ketika kita anukan, Masya Allah, dulu kamu kakinya seperti ini, kasihkan gambarnya. Kemudian kamu berproses bersama mama, bersama papa, bersama Dokter Anung, Dokter Indra, Bu Tuti, dan kawan-kawan. Akhirnya setelah mengalami sekian waktu, Allah memberikan jalan untuk kaki menjadi baik, jalanmu menjadi baik. Jadi, maka kamu harus lebih banyak bersyukur pada Allah, sehingga kita berharap dengan seperti itu kamu akan menjadi lebih baik. Sehingga ketika kamu ketemu khusus atau berbeda dengan kamu harusnya bisa membantu mereka untuk menjadi lebih baik, bukan menghina mereka. Jadi, apakah mengalami gangguan psikologis atau tidak, justru bagaimana cara kita menceritakan, cara kita, justru itu bisa dimanfaatkan untuk memberi pesan-pesan kebaikan pada mereka. Itu Dokter Anung. Dihidupin mic-nya dulu, Pak. Ya, sekarang ke Bu Hasuti ya. Oke. Anak saya itu suka rewel dan biasanya diam setelah dipegangi handphone. Pertanyaannya, apakah ada bahaya penggunaan handphone yang terlalu lama pada anak dan bagaimana caranya agar kerewelan itu bisa diatasi, maksudnya mungkin ya, dengan mengganti handphone agar mau bermain dengan alat permainan yang lainnya. Silakan Bu Hasuti. Mungkin ada beberapa tadi sudah dianukan Pak Agus ya, tapi saya kira ada sisi pandang yang lain dari Bu Hasuti mengenai ini. Jadi apakah ada bahaya penggunaan handphone yang terlalu lama, kemudian bagaimana caranya supaya bisa mengganti ya dari ketergantungan dengan handphone itu ke alat permainan. Baik, silakan Bu Hasuti. Ya, terima kasih atas, saya coba menjawab seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa gadget handphone tidak direkomendasikan untuk anak, terutama pada anak-anak usia dini ya. Tadi Pak Agus juga sudah sekilas menyampaikan tentang bahaya handphone. Memang sangat tidak baik sekali kalau di anak kecil, terutama usia 0 sampai 12 bulan ketika memegang HP, apalagi terlalu lama. Bahayanya yang pertama, misalnya anak kurang aware, dia asik bermain dengan dunianya dengan HP itu saja. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Agus tadi, tidak ada hubungan timbal balik itu tadi. Padahal anak pada usia dini itu butuh interaksi dua arah, timbal balik antara anak dengan kita. Dan itu akan sangat berpengaruh ke perkembangan berikutnya. Kemudian untuk mengalihkan, kita berikan mainan-mainan tradisional, mainan-mainan yang lain seperti misalnya buku bergambar, kemudian buku-buku yang lebih menarik, kemudian mainan-mainan yang ada, atau kita rangsang dengan mainan yang ada yang bersuara, dan yang terpenting temani anak bermain. Jadi jangan biarkan anak bermain sendiri. Jadi menemani anak bermain itu akan sangat membuat anak merasa diperhatikan. Jadi misalnya anak bermain HP itu kan begitu dia mencet, itu kan langsung ada stimulus, ada respon yang muncul. Lain kalau ketika
anak memanggil kita, gitu kadang kita tidak merespon. Jadi harapan saya ketika kita bermain bersama anak, hadirkan diri kita sepenuhnya. Jadi ketika anak memanggil, anak meminta bantuan, anak meminta sesuatu, segera kita berikan. Saya pernah membaca itu pada usia awal 1 tahun itu perlakuan anak bagai raja. Jadi anak meminta apa, segera kita berikan. Itu bukan berarti nanti kita turuti semuanya ya, tergantung tujuannya juga. Saya rasa seperti itu, Dokter Anu. Baik sekali. Pertanyaan berikutnya kembali ke Mas Agus ya. Ibu dari Jogja mempunyai anak yang CP ya, 7 tahun. Bagaimana cara menstimulasi Iko? Iko itu mungkin putranya, nama anaknya ya. Bagaimana cara menstimulasi Iko untuk bisa mengungkapkan perasaannya? Jika ditanya hal-hal tertentu, Iko belum mampu mengungkapkan jawaban. Padahal dia sangat verbal, dan saya yakin dia tahu jawabannya. Tapi sepertinya nggak percaya diri untuk menjawab atau mengungkapkan perasaannya. Bagaimana cara untuk menstimulasinya? Oke, terima kasih. Silahkan, Mas Agus. Terima kasih. Jadi ini, yang pertama sebenarnya Ibu harus ngecek benarkah apa yang Ibu yakini dengan yang ada pada putranya. Yang pertama itu. Jadi ngecek dulu ke terapis-terapisnya, sehingga kita tahu betul bahwa memang anak ini sebenarnya mampu. Gitu. Kalau memang ternyata memang sebenarnya belum mampu, ya memang belum mampu. Kemudian bagaimana cara menstimulasi, umpamanya untuk agar tidak pipis sembarangan atau tidak pup sembarangan. Maka bikinkan satu komunikasi yang simple, sehingga anak itu ngerti. Jadi tidak perlu kalau memang belum mampu untuk menyampaikan seperti itu, kalau saya memahami pertanyaan ini, orang tuanya memahami harusnya mampu, tapi anaknya belum mampu, maka berikan satu komunikasi yang simpel. Contohnya yang biasa kita sarankan adalah dengan kartu-kartu bergambar. Namanya, kalau memang mau pup, mau pipis, belum bisa ngomong, kasih gambar kamar mandi. Terus mau makan, memang belum mampu untuk menyampaikan, kasih gambar makanan, gambar buah, dan sebagainya. Sehingga anak itu bisa kita ajarkan untuk kalau memang belum mampu ngomong, dia memberi tanda yang itu kita pahami. Tapi tetap distimulasi dia untuk mengucapkan yang diinginkan. Gitu. Jadi biasanya kita menyarankan untuk tetap mengajarkan. Taruhlah dia pengen pup, kemudian dia sudah berhasil dengan kartu tadi. Maka kita tetap ketika mau berangkat, tapi kita lihat juga ekspresinya anak ya. Kalau ekspresinya sudah terlalu nahan ya jangan diajarkan langsung tapi kalau masih belum terlalu nahan, kita bisa bilang ke dia, pokoknya wajah kita dibuat sejajar dengan anaknya, ajarkan kata-katanya pipis atau pup atau dan sebagainya. Nanti sehingga ajarkan 3 atau 5 kali, sehingga anak itu mendapat stimulus bahwa itulah cara mereka mengungkapkan. Masalah kapan bisanya, ya nanti kita lihat. Tapi yang penting dia punya memori, dia punya rekaman, cara untuk menyampaikan sesuatu. Tapi menurut saya Baik. Terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi untuk Mbak Suti. Jadi Ibu Sri Wahyuningsih ya. Izin bertanya pada Ibu Sri Hasuti. Saat pembelajaran, apakah ada tips untuk kegiatan sekolah pada siswa ABK agar aktif bergerak? Silakan, Mbak Suti. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Saya coba menjawabnya. Maksudnya pada saat pembelajaran daring saat ini
ada tips untuk kegiatan sekolah pada anak ABK agar rajin, agar apa? Agar aktif bergerak. Aktif Nggih. bergerak. Tergantung kondisi ABK-nya seperti apa. Justru ketika pembelajaran daring seperti ini, anak lebih bisa bergerak aktif daripada anak belajar. Kalau anak bertatap muka itu kan bayangan saya itu kan harus duduk manis begitu. Kalau pembelajaran daring anak ketika belajar bisa nanti sambil berdiri, sambil duduk, sambil makan seperti saya rasa malah bisa lebih aktif bergerak kalau dengan kondisi seperti ini. Saya rasa seperti itu. Mungkin ada yang ingin menambahkan, monggo. Monggo Pak Agus. Nah, sekarang kalau untuk Pak Agus masih ada pertanyaan, jadi biar Pak Agus menjawab pertanyaan yang ini gitu ya. Ini ada pertanyaan. Mohon dijelaskan bagaimana meningkatkan peranan ayah dalam pengasuhan anak dengan kebutuhan khusus. Dengan catatan saya cukup sibuk, maksudnya mungkin waktu untuk bekerja sudah cukup banyak, tapi rupanya ayah ini sangat ingin untuk meningkatkan peranannya ya. Jadi bagaimana cara meningkatkan peranan ayah dalam pengasuhan anak kebutuhan khusus dengan catatan ya sibuk itu, masih sibuk, tapi masih ingin meningkatkan peranannya. Gimana? Silahkan Mas Agus. Terima kasih. Masya Allah, ini seorang ayah yang luar biasa. Gitu. Jadi bagaimana meningkatkan kedekatan, kehangatan seorang ayah dengan anaknya, utamanya anak-anak berkebutuhan khusus. Maka buatlah me time dengan anak-anak. Artinya apa? Kalau sudah di luar pekerjaan, itu jadikan anaknya itu kayak bosnya, gitu ya. Karena, nah, kalau saya ketika ngisi parenting di beberapa tempat, saya selalu mengatakan, seorang bapak, seorang laki-laki itu biasanya menggunakan alasan kesibukannya untuk tidak banyak berinteraksi. Saya kerja seperti ini kan demi anak saya. Tapi begitu sampai rumah, kemudian anaknya pengen interaksi karena seharian sama ibunya atau sama babysitternya, langsung ngomong, ini sibuk ini, atau capek banget loh, saya capek banget, nanti dulu, tidur. Gitu. Tapi kalau ada temennya yang telepon, bro, ngopi ya, oke. Atau ngomong, ini lembur, ada yang selesai. Oh, nggak ada, tadi bilang, istirahat dulu, capek. Gitu. Jadi, buatlah anak Anda itu menjadi itu yang lebih penting di luar pekerjaan. Kalau perlu, pada anak-anak berkebutuhan khusus dan bahkan pada anak normal, saya sarankan untuk pada usia-usia di bawah balita ya. Saya malah lebih menyukai kalau batasi pekerjaannya. Artinya kalau masalah duitnya kurang, ya berapapun katanya kurang gitu. Berapapun kurang. Tapi ke masa anak-anak itu nggak lama. Masa anak-anak itu nggak lama. Jadi jangan sampai Anda kehilangan waktu itu sehingga nanti menyesal ketika anak itu sudah gede dan tidak mau sama bapaknya. Sama bapaknya malah mungsuhan terus. Jadi itu yang teman. Jadi gunakan waktu di rumah betul-betul untuk anaknya. Jadi saya bahkan di sesi parenting saya selalu mengatakan, begitu sampai rumah, HP itu masukkan ke freezer. Gitu. HP buka kulkas, masukkan ke freezer, jadi benar-benar waktunya untuk anaknya, bukan untuk nerima tugas lagi, bukan untuk chatting dengan temannya dan sebagainya. Sehingga dengan seperti itu, di waktu anak Anda masih bangun, masih bisa berinteraksi dengan Anda, maka dia merasa bahwa Anda itu selalu ada untuk dia. Meskipun pada saat Bapak bekerja,
dia tidak berteman dengan Bapak. Tapi di waktu-waktu luang pun Bapak bisa sekedar video call atau apapun, sekedar berinteraksi dengan putra-putrinya. Itu Dokter Anu. Terima kasih. Sebenarnya masih banyak pertanyaan yang diajukan, baik yang terkait dengan tema kita hari ini maupun pertanyaan lain yang di luar dari tema kita. Tapi karena waktunya udah 12 menit lebih dari yang dijadwalkan, saya kira kita tutup dulu ya pertemuan kita hari ini. Terima kasih pada semua audiens ya yang sudah mengirimkan pertanyaannya dan berikan perhatian pada acara ini. Terima kasih pada kedua pembicara yang sangat luar biasa hari ini penampilannya. Izinkannya saya menyimpulkan apa yang kita diskusikan hari ini bahwa kita sepakat bahwa tugas anak-anak, satu-satunya tugas anak-anak adalah bermain. Maka ketika anak itu sedang mengalami masalah ortopedi, maka kita juga sepakat bahwa tugas kita lah yang menyediakan semua hal agar terapi yang diberikan pada anak tetap bisa dijalankan, tetapi tetap anak juga memiliki waktu yang cukup untuk bermain. Kemudian lingkungan, kita sepakat juga lingkungan sangat mempengaruhi perkembangan anak, termasuk dalam ini adalah lingkungan psikologis. Lingkungan psikologis termasuk dari dalam hal ini maksudnya adalah orang tua ya, ayah dan ibunya, sehingga peranan ayah dan ibu sangat penting dalam membentuk tumbuh kembang anak dan juga sangat penting agar terapi yang diberikan pada anak sangat sukses. Kemudian ke seorang yang sangat bijak itu pernah mengatakan bahwa the best way to predict the future is by created. Jadi cara yang terbaik untuk meramalkan masa depan adalah menciptakan masa depan itu sejak sekarang. Dan itulah yang menginspirasi acara webinar yang diselenggarakan oleh tim pediatri ortopedi ini. Karena kita ingin kalau anak-anak yang kita rawat ini ke depannya akan baik, maka salah satu cara untuk meyakinkan bahwa besoknya baik adalah dengan menyediakan segala hal yang baik sekarang ini. Itulah yang menginspirasi kami dari tim rehabilitasi pediatri ortopedi untuk menciptakan webinar ini. Sehingga kami berharap bahwa di masa-masa yang akan datang akan makin banyak teman-teman pemerhati masalah pediatri ortopedi untuk bisa bergabung dengan sini, mungkin bisa juga sharing pengalaman dengan kami. Dan tujuan kami hanya satu, bahwa kelainan pada anak akan bisa kita luruskan, kita jalankan terapinya dengan sebaik-baiknya, karena kita mulainya dengan hati yang tulus. Ya, dengan hati yang tulus, baik dari insya Allah dari kami, maupun dari orang tua penderita, maupun juga dari para pemerhati yang lainnya. Sehingga bisa memberikan support, dukungan kepada para penderita dan orang tuanya dan keluarganya. Sehingga semuanya mudah-mudahan bisa berjalan mulus, terapi bisa dijalankan dengan baik dan memberikan hasil sesuai dengan yang diinginkan kita bersama. Itulah moto kita ya, lurus, tulus, mulus. Saya kira demikian webinar hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberkahi hari ini untuk semua yang kita jalankan hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.